Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral habaibil kiram, wabil khusus yang tadi baru kita dengar bersama mau'izah hasanahnya, bimbingannya Al-Habib Muhammad ibn Al-Habib Ahmad Al-Habib Hasan Fad hafizahullah wa ra'ah. Amin. Wa ballagha kullama amalahu wa rajah. Amin. Bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin. Wa ja'alahu naf'an lil ummah al-Muhammadiyah. Amin. Kafatil habaib yang hadir di sini maupun yang berada di tempat di pos majelis taklim ya Thaibah, dan juga para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, para hadirin wal hadirat, terutama pimpinan majelis taklim ya Thaibah Ustaz Hasan Madinah. Semoga insyaallah kita yang hadir dalam majelis ini, yang niat hadir untuk bersama-sama di majelis ini, semoga Allah selalu berikan rahmatnya untuk kita sekalian. Amin. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Amin. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Allah sampaikan hajat-hajat kita. Amin. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah angkat derajat kita. Amin. Allah lindungi kita dari berbagai macam cobaan. Amin. Berbagai macam musibah, berbagai macam penyakit, berbagai macam bala. Maka insyaallah Allah berikan kekuatan untuk kita, hati kita, keimanan kita pada Allah, keimanan kita pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kelak insyaallah Allah kumpulkan kita bersama baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita saat ini tadi sudah didengarkan bersama lagi mengenang Nabi Muhammad. Kita lagi mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah digambarkan beliau itu manusia yang cakep luar biasa, indah, bercahaya. Pernah dengar tak? Sayyidah Aisyah istri beliau suatu waktu malam hari lagi menjahit, tiba-tiba jarumnya jatuh, lampunya mati. Ketemu nggak nyari jarum? Bagi lampu terang aja nyari jarum repot, ya. Tambah lagi lampunya. Sayyidah Aisyah lagi jahit, jarumnya jatuh, lampunya mati lagi barangan. Masya Allah, bingung dia mau cari gimana. Gak dicari jarum, ya. Salah-salah bisa siapa? Tusuk nanti. Gak lama tiba-tiba Nabi Muhammad SAW masuk, datang ke rumah. Suasananya jadi berubah, terang rumah itu, terang benderang. Dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW, terang tempat itu. Tapi Sayyidah Aisyah waktu melihat, langsung ketemu jarumnya. Beliau nyatakan, "Mak,
adwa wajhaka ya Rasulullah. Allahumma sholli alaihi wa ala Alangkah terang cahaya wajahmu wahai Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Terang tempat itu jadi. Ada nggak manusia seperti itu? Ada orang sekarang ini datang masuk rumah tempat gelap jadi terang, ada? Tempat gelap dia sendiri nabrak, ya. Bukan lagi mau narangin tempat, ya. Beda. Nabi Muhammad SAW cakep banget, luar biasa. Itu wajah beliau kalau keringetan, keringet itu nampak seperti mutiara, indah, bagus banget, tambah bagus lagi, tambah keringetan, tambah ganteng, tambah cakep. Coba kalau kita tambah keringetan, tambah ganteng nggak? Udah nggak tambah ganteng, bau lagi tambahnya. Itu tadi udah digambar Nabi SAW, baunya wangi semerbak. Karena itu sahabat tuh ambil berkah, keringatnya diambil, air ludahnya juga diambil. Air ludahnya wangi, sama nggak sama kita? Nabi SAW air ludahnya wangi. Kalau berludah sahabat ambil, usap ke wajahnya, ke tubuhnya, beda, wangi banget. Itu sumur, ada beberapa sumur yang pernah sama Nabi SAW diludahin. Kenapa? Di antaranya ada sumur di dekat Wadi Fatimah di pinggir kota Mekah. Sumur itu tidak bisa dipakai, tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Ya airnya nggak bagus. Sampai waktu itu beliau melintas dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mereka itu perlu air, tapi ada sumur airnya nggak bisa dimanfaatkan, nggak enak rasanya. Akhirnya sama Nabi Muhammad SAW, oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW diludahin sumur itu. Terkena atau tercampur dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW, air itu jadi enak. Sampai detik ini, sampai sekarang dan seterus, sampai akhir dunia ini nanti air itu pas masih bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, enak rasanya. Alhamdulillah dulu waktu saya belajar di Makkah itu sama guru Abu Yasin Muhammad bin Alul Malik bin Hasan rahimahullah, kita diajak nginap di sana, bikin kemah, tidur di situ, masak di situ, makan di situ, minum teh, ngopi di situ dari air itu. Air itu dulu nggak bisa dipakai. Jadi setelah tercampur dengan air ludahnya Nabi Muhammad SAW, langsung sumur itu menjadi enak dan luar biasa, bisa dimanfaatkan. Allahumma salli wa sallim. Itu air ludahnya, ya Masya Allah. Beda nggak sama manusia yang lain Nabi Muhammad? Beda banget. Coba bayangin aja, wajahnya indah, bersinar cahaya. Keringat, oh Masya Allah. Tambah keringatan, tambah cakep, beda banget. Tadi udah digambarkan, wangi, maler aja nggak mau nempel. Kalau kita harus nempel nggak? Nempel. Diusir balik lagi, kadang bukan nempel lagi ya. Itu Nabi SAW enggak. Itulah beliau al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Beda sama semua manusia yang lain. Manusia yang mulia sekali Nabi Muhammad SAW. Karena itulah orang udah tahu individu pribadi beliau jauh istimewa banget, mulia Nabi Muhammad SAW. Siapa yang muliakan? Allah Subhanahu. Karena beliau mulia, siapapun yang punya ikatan, punya hubungan sama Nabi SAW juga jadi Kita pengen mulia nggak? Pengen mulia. Ikatan kita sama Nabi diperkuat terus. Gimana caranya? Banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Itu cara kita biar punya ikatan hubungan kuat sama Nabi Muhammad. Banyak-banyak baca sholawat. Repot nggak baca sholawat? Repot nggak baca sholawat? Kalau ditanya semua bilang nggak repot, tapi nggak baca-baca ya. Kenapa ya? Tanya sama dirinya. Kenapa ya? Nggak repot. Karena sholawat boleh kita baca sambil duduk, boleh sambil jalan, boleh sambil nyapu, boleh sambil masak, sambil nyuci pakaian, sambil bawa motor, boleh semua. Lagi ngapain aja boleh baca sholawat. Jangan aja lagi di kamar mandi lagi pakai hati boleh, tapi ya, waktu lainnya boleh, bebas, banyak sekali waktu untuk kita baca sholawat, banyak sekali. Tapi kita baca banyak apa enggak? Kok nggak jawab? Aku dia mau jawab ya.
Takut ketahuan ya. Belum dijawab juga udah ketahuan ya. Kenapa kita nggak banyak-banyak baca sholawat? Nah, berarti kita banyak dosa berarti. Karena itu harus kita paksakan, karena sholawat itu sendiri ngampunin dosa. Sholawat itu sendiri ngasih rahmat, ngasih keberkahan. Dan sholawat itu juga menjadikan kita mulia dan istimewa. Urusan dunia bisa lancar. Macam-macam perihal yang kita hadapi akan jadi mudah, ringan. Semua yang akan kita hadapi cuma kenikmatan, kebaikan-kebaikan. Itu kalau orang yang sholawat terus sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya orang yang punya ikatan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mulia juga. Coba kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu hebat, mulia. Kenal sama Sayyidina Abu Bakar enggak? Kenal. Orang hebat apa tidak? Hebat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar hebat apa tidak? Hebat. Kenal dalam sejarah. Sayyidina Utsman hebat apa enggak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain hebat. Terus sahabat-sahabat yang lain. Kenapa mereka hebat? Karena mereka dekat dan ikut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat sama Nabi. Enggak usahkah kita ngomong-ngomong tentang sahabat-sahabat yang memang hebat-hebat banget. Bukan hanya kita, kadang-kadang kita nggak kenal banget sama mereka. Orang-orang Barat, Eropa yang kafir-kafir aja kenal sama Nabi Muhammad. Mereka baca sejarahnya, tahu mereka. Dan mereka mengakui. Karena hebatnya beliau. Kalau kita bicara tentang sahabat, udah memang orang luar biasa semuanya. Kenapa? Karena dekat sama Nabi Muhammad SAW. Nggak usahkah sahabat, manusia, hewan aja jadi hebat gara-gara dekat sama Nabi Muhammad SAW. Saya bawa satu contoh. Di Arab itu ada namanya keledai. Pernah lihat keledai apa enggak? Oke, keledai di mana banyak, enak aja loh. Emang di kampung sini banyak keledai? Kambing yang ada. Keledai yang pakai kaki dua enggak? Di Arab itu banyak keledai. Dulu terutama ya. Saya kalau baca kitab, kita belajar di usulul fikih biasanya. Kalau ada kitab namanya usul fikih. Ya, kalau nggak tahu nanti belajar sama saya tanya ya. Di kitab usul fikih. Biasanya di kitab usul fikih itu diantaranya menjelaskan apa arti jahal atau bodoh dan apa arti ilmu. Ilmu apa artinya? Bodoh apa artinya? Ilmu itu kan berilmu, ngerti ya. Nanti kalau berbicara tentang jahal atau bodoh, suka digambarkan keledai. Keledai ini hewan. Kok digambarkan bodoh? Kenapa? Nah, dulu orang suka cerita atau di kitab, ya, saya pernah dengar dari guru waktu ngajar dulu. Al-himaru yajlisu fil fasli. Nah, apa artinya? Keledai duduk di mana? Di kelas. Memang ada keledai duduk di kelas. Sekarang anak-anak aja gak ada yang duduk di kelas, duduk di rumah masing-masing ya. Ini dulu ceritanya katanya keledai duduk di kelas. Apa maksudnya keledai? Masa keledai duduk di kelas? Itu jadi istilah dipakai kalau kita belajar-belajar usul fikih. Maksudnya keledai itu artinya orang bodoh rupanya. Orang bodoh dibilang keledai. Masya Allah. Kenapa? Keledai itu satu hewan yang instingnya lemah sekali, bodoh sekali. Keledai itu dikenal bodoh, instingnya lemah, ya, nalurinya itu lemah. Dulu saya pengalaman pribadi. Waktu saya belajar di Mekah baru-baru, ya, itu sekitar tahun 77-an, ya, karena masih 77 berapa ya? Ya, tahun 77 dulu ya. Pernah keluar dari tempat tinggal kita, nama daerahnya